Dan serat punya peran terhadap pasien diabetes itu. Yang pertama, dia bisa mengisi lambung lebih baik, jadi mengenyangkan. Hai, jumpa lagi dengan kami dari Fiber Cream. Kali ini kita berkesempatan berjumpa lagi dengan Siloam Hospital Kebonjeruk. Ya, Fiber Cream Lovers, dengan sahabat Siloam, kali ini kita akan berdiskusi, berbincang dengan Dr. Aswin bersama dengan Om Wil. Oke, tema kita kali ini adalah membahas tentang diabetes mellitus. Mengutip dari Institute for Health Metrics and Evaluation, penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia yang nomor 3 ini adalah diabetes mellitus pada tahun 2019. Yaitu sekitar 57 kematian per 100.000 penduduk. Angka yang cukup tinggi untuk penyakit yang menyebabkan kematian ya. Jadi kita akan ngobrol, kita akan dalami lebih lanjut bagaimana sih diabetes ini bisa berbahaya dan bagaimana kiat-kiatnya untuk kita bisa mencukupi kebutuhan serat dan kaitannya dengan pemenuhan gizi kita untuk diabetes. Sudah berada bersama kita ada Om Wil, pakar kuliner Nusantara bersama dengan Dr. Laurentius Aswin Pramono, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Baik, Dr. Aswin, kita lagi ngomongin diabetes nih dok. Ini kan salah satu penyakit dengan penyebab kematian tertinggi di dunia ya dok ya. Baik, dokter bisa dibantu jelaskan untuk para audiens sekalian supaya bisa memahami kira-kira diabetes itu seperti apa dan bagaimana dok? Ya, diabetes adalah penyakit akibat gangguan metabolisme gula akibat kekurangan dari kerja insulin atau kekurangan dari produksi insulin atau kedua-duanya, dan itu pada akhirnya membuat gula dalam darah itu tinggi. Baik dokter, untuk penyebabnya sendiri dokter mungkin bisa bisa dikasih seperti apa sih kira-kira dok penyebabnya dari diabetes itu sendiri? Jadi penyebab diabetes itu bisa karena genetik, karena keturunan. Memang ada gen-gen tertentu yang menyebabkan seseorang itu terkena diabetes. Itu yang pertama. Yang kedua karena gaya hidup. Jadi orang bisa terkena diabetes karena gaya hidup yang tidak sehat. Terutama misalnya makan yang terlalu berlebihan, karbohidrat terlalu tinggi, terus inaktivitas jasmani atau malas bergerak gitu, mager bahasanya. Ya itu. Terus stres, termasuk ya kurang tidur, terus berbagai faktor risiko lain seperti sering infeksi misalnya. Infeksi itu, inflamasi itu membuat pasien bisa lebih cenderung untuk mengalami diabetes dibandingin yang tidak sering, misalnya infeksi TBC misalnya. Baik, Dr. Aswin, berarti kan untuk diabetes sendiri ini adalah sebagai jalan atau pintu masuknya dari penyakit-penyakit yang lain gitu ya dokter ya. Tapi dokter, penyakit diabetes ini sendiri apakah bisa disembuhkan ya dokter ya? Kita kalau sudah terdiagnosis diabetes ya Mas Andi, kalau pasien-pasien itu tidak kita sebut sembuh, tapi dia bisa terkendali, gulanya terkontrol, seperti orang yang tidak terdiagnosis diabetes. Jadi memang diabetes itu kalau sudah terdiagnosis sekali, kita sebut dia sebagai penyandang diabetes untuk seterusnya. Tapi bukan berarti dia minum obat terus gitu. Pasien-pasien banyak yang berhasil gulanya tuh bagus, terkontrol tanpa obat. Jadi dia menjaga hidup sehat, olahraga, mengatur pola makan, tetap hidup baik. Tapi kita tidak sebut sebagai sembuh gitu. Hanya kita sebutnya sebagai terkendali. Oke, baik. Jadi itu ya sahabat Siloam maupun Fiber Cream Lovers ini harus bisa menjaga pola hidup sehat, juga menjaga dari dok? Kita nyebutnya sebagai kombinasi makanan atau bagaimana dok untuk menjaga kontrolnya tadi dok? Iya betul. Jadi untuk mengendalikan gula secara optimal, kita punya beberapa strategi. Strategi yang pertama tuh edukasi. Jadi edukasi itu pasien-pasien diabetes harus betul-betul teredukasi bahwa dirinya memang pasien diabetes gitu atau penyandang diabetes, dan bagaimana cara-cara strategi untuk menjalani hidup sehat. Yang kedua adalah olahraga yang teratur betul ya, bisa 3 atau 4 kali seminggu itu kombinasi antara olahraga yang beban, olahraga yang aerobik gitu ya, kardio, dan juga stretching. Itu ada 3 jenis olahraganya, memang ada persyaratannya lah seperti itu. Dan mengatur pola makan ya. Mengatur pola makan itu bukan berarti tidak boleh makan apa-apa, bukan begitu.
Boleh makan apa-apa, semua makanan bisa, tapi dalam jumlah yang sudah ada ketentuannya. Jadi ada hitung-hitungannya gitu, makanannya gitu ya. Jadi nggak ada larangan loh untuk ini nggak boleh itu nggak boleh itu nggak ada. Tapi kita harus menjaga jumlah kalorinya dalam sehari. Tuh. Terus yang keempat adalah obat-obat, baik obat tablet maupun ada pasien yang mendapatkan obat suntik seperti insulin misalnya gitu ada. Yang kelima adalah pasien memantau gula darah mandiri. Nah itu adalah 5 pilar dari penanganan diabetes. Kalau kita bisa menjalankan kelima-limanya dengan sangat baik, kita bisa tuh mencapai target goal dari gula darah, sehingga nantinya obatnya bisa pelan-pelan kita kurangi. Ada pasien-pasien yang tadinya 2 obat, 3 obat, turun jadi 2, dosisnya pelan-pelan turun jadi 1, sampai ada pasien kita yang berhasil menghentikan obat-obatnya. Nah itu adalah goal yang terbaik dari seorang pasien diabetes. Nah, ini Fiber Cream Lovers atau sahabat Siloam ini pasti akan penasaran juga. Ini kira-kira resepnya apa nih Om Will dengan sering jalan-jalan juga, aktivitas yang padat, kemudian juga sering coba-coba incip-incip itu, tapi masih tetap fit, tapi tetap terjaga juga dari segi gula dan diabetesnya juga masih baik. Ini gimana Om Will resepnya? Kalau tugas saya di bidang kuliner itu ya saya jaga banget. Kalau sehari-hari saya makan secukupnya, tidak perlu kenyang. Nanti ngemil, karena sering-sering terjadi hipoglikemi, mendadak gulanya turun. Tapi kalau salah satu tugas, saya pernah tugas juga sebagai penasihat kuliner yang Garuda. Bayangkan kalau kita lagi testing, uji icip di catering di mana Garuda terbang. Itu sekali coba itu bisa 50 sampai 100 jenis makanan. Bayangkan kalau satu jenis kita 1 sendok, itu jadinya berapa. Jadi pola saya dan semua catering di luar negeri juga tahu pola saya. 1, siapkan tisu. 2, tong sampah ikut saya. Ya, coba kita pelajarin tekstur, rasa, profil dan lain sebagainya, terus buang. Oke, baik. Jadi itu ya, kuncinya adalah dikontrol. Jadi kontrol makanan atau menu diet kita juga diselingi dengan aktivitas-aktivitas, entah itu berupa aktivitas fisik ataupun aktivitas kita sehari-hari. Nah itu dia, mungkin olahraga atau kardio dan sebagainya itu sebagai penyeimbang daripada menu yang kita konsumsi dari menu diet kita, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke Dr. Aswin nih. Dr. Aswin, kira-kira dengan momentum setelah ini kan ada Natal juga ya. Ini menu segala macam pasti akan banyak nih untuk kita cobain satu-satu. Dokter, gimana supaya sahabat Siloam semua ini bisa bisa tetap sehat, kemudian diabetesnya juga terkontrol, kemudian gimana caranya juga untuk menyeimbangkan dari konsumsi obatnya dan sebagainya, dokter? Bisa disampaikan, dokter? Ya, Mas Andi. Jadi untuk sahabat Siloam ya dan Fiber Cream Lovers, kita ini kan selalu ada momen-momen ya, apapun momennya, dan kita akan menghadapi momen Natal Tahun Baru. Tentu itu wajar ya kalau kita mau makan bersama keluarga dan teman-teman, itu nggak apa-apa ya. Tapi kita harus selalu, kalau bisa ya, ada sekali waktu tahu bahwa berapa sih kebutuhan kalori kita dalam sehari itu, dan bagaimana kita mendapatkan asupan makan itu yang benar gitu, nggak berlebihan. Baik, jadi kita juga memperkirakan juga atau memperhitungkan juga jumlah kalori ya. Jadi kebutuhan kalori kita berapa yang masuk maupun yang kita keluarkan dalam bentuk olahraga dan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Baik, jadi pesan dari Dr. Aswin tadi juga clear ya, bahwa enak itu nggak harus beresiko, tapi enak itu juga bisa sehat loh. Sekarang Om Will akan menyampaikan juga nih, kira-kira untuk buat makanan atau menu yang sehat, tapi juga enak nih Om Will. Nah itu kira-kira untuk Natal ini yang cocok kira-kira apa? Mungkin ada saran Om Will? Saya rasa kalau Natal itu standar aja ya. Harus ada, misalnya tergantung ya, itu variannya macam-macam. Tapi kalau standar Eropa itu karena Natal itu kiblatnya makanan Eropa misalnya, orang bilang ada roast turkey, ada roast beef, ada sayur, ada kentang, ada ubi, ada yang rasa manis, ada yang rasa asin, terus ada yang dessert, cake dan lain sebagainya. Kalau saya sih polanya standar ya. Kalau sehari-hari saya makannya segitu,
apapun acaranya, ya saya batasin segitu. Nggak karena, oh ini karena Lebaran, karena Imlek, karena Natal saya boleh, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Karena sehari-hari itu bisa terjadi spike, betul nggak dok? Karena kesalahan kelupaan sesuatu, tahu-tahu spike lah. Kalau kita tahu terus kita paksain, nah itu kan parah gitu. Fiber Cream Lovers, kita kembali lagi dengan Dr. Aswin. Kali ini Dr. Aswin akan menyampaikan nih, kira-kira dokter, kalau misalkan ada kecenderungan atau mungkin dia mengalami spike dari diabetesnya sendiri, itu kira-kira apa langkah yang bisa segera dilakukan untuk mendapatkan penanganan yang tepat dengan dokter yang tepat, begitu dokter? Mas Andi, jadi kita perlu ingat ya bahwa betul tadi Om Bill bilang bahwa kalau kita makan terlalu banyak pada waktu yang tertentu, pada waktu singkat gitu ya, itu bisa terjadi spike, betul. Jadi tinggi sekali ya, dari 250 gitu gula kita, atau dari 300 tuh mungkin terjadi. Kalau kita makannya nggak dijaga pada sekali waktu, itu misalnya makan terlalu banyak, terus makan apa minum yang manis itu terlalu banyak, atau soda juga. Nah spike itu atau hiperglikemia yang tidak terkontrol, itu kita sebut kalau angkanya itu gula darah di atas 250, itu kita wajib waspada. Ya, apalagi kalau di atas 300 atau 400, itu ada juga pasien saya seperti itu ada. Nah itu kita perlu melihat ya situasi badannya tiap orang masing-masing. Ada yang 350 terang-terang aja gitu. Ada yang 280 dia sudah mulai nggak enak, nggak nyaman badannya, pusing atau pucat, terus keliengan gitu ya. Kita mesti lihat satu persatu pasien. Kalau kita bisa obatin segera untuk pemberian obat-obat gulanya, obat diabetesnya, atau kalau perlu kita hidrasi segera kalau pasiennya itu mengalami kegawat daruratan namanya. Spike yang begitu tinggi gitu ya. Kadang-kadang pasien tuh ada sih kalau lagi hari raya gitu ya, makan terlalu banyak lupa minum obat misalnya gitu ya, tinggi banget gitu. Nah itu namanya krisis hiperglikemia, bisa terjadi di situ. Nah itu yang kita lihat pasiennya, apakah kita bisa berikan obat saja untuk rawat jalan, atau kita mesti melakukan observasi, dirawat inap gitu. Kita berikan infus. Cairan itu penting ya untuk pasien-pasien diabetes. Jadi supaya mencegah, supaya jangan sampai terjadi kegawat daruratan pada pasien diabetes yang gulanya terlalu tinggi tadi, kita perlu merehidrasi. Rehidrasinya dengan air ya, entah itu dengan air putih gitu ya, air minum, atau kalau memang kegawat daruratan itu situasinya itu nggak bagus, kita bisa observasi dengan infus gitu. Itu penanganannya. Nah itulah pentingnya yang dinamakan pemantauan gula darah mandiri. Kadang-kadang kita tidak selalu bisa ke rumah sakit atau ke lab gitu, nggak selalu bisa. Kita punya alat di rumah yang glukometer itu untuk memantau gula kita. Nah dengan alat gula itu kita bisa tahu kita makan apa tuh yang terlalu tinggi, ini terlalu banyak ini buat saya, atau cukup gitu. Jadi makan enak tapi cukup gitu. Paling tinggi gulanya 180, 190. Ya ada sekali waktu 201, 205 itu ada. Saya tidak menyalahkan kalau seperti itu oke. Tapi kalau dia selalu di atas 250 atau 300, nah itu yang kita perlu evaluasi, apakah obat-obatnya selama ini tuh kurang atau makannya terlalu banyak gitu. Kita mesti kaji, dan itu sifatnya individual. Jadi itu masing-masing pasien. Itu yang perlu diketahui oleh sahabat sehat semuanya ya, sahabat Siloam semua. Oke, menarik sekali nih perbincangan kita kali ini ya dokter ya. Dokter, kemudian untuk pemenuhan serat sendiri dokter, ini apakah cukup berpengaruh untuk menjaga atau mengkontrol dari kadar diabetesnya tadi dokter? Ya, betul. Terima kasih Mas Andi untuk pertanyaannya, ini penting ya. Kita tahu bahwa kebutuhan makanan kita tuh harus terpenuhi secara seimbang. Dan itu ada karbohidrat, protein, lemak ada, dan ada sayuran dan buah, dan ada serat ya, ada hitungannya. Memang ada dalam ketentuan bagi pasien diabetes itu, serat itu ada hitungannya, memang ada. Nah serat itu bisa didapatkan dari mana saja sumbernya, dan serat punya peran terhadap pasien diabetes itu
Yang pertama, dia bisa mengisi lambung lebih baik, jadi mengenyangkan. Serat itu mengenyangkan sehingga pemenuhan lambung tuh lebih terjaga gitu. Jadi kita tidak makan yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya serat, penyerapan makanan lain, kalori kita itu baik dari lemak, protein dan lain-lain itu lebih smooth, lebih mulus gitu. Jadi kita nggak ada tanjakan-tanjakan. Jadi kalau kita makan misal nasi gitu ya atau daging, kalau diserap dalam usus kita, dia akan membuat spike gitu, ada puncak kenaikan gula, misalnya 1 sampai 2 jam setelah makan tuh ada puncak gitu. Nah, kalau kita dampingi dengan serat, puncak itu atau 2 jam pasca makan atau 1 jam pasca makan tuh tidak terlalu tinggi gitu, lebih mulus dia kurvanya gitu kalau kita dampingi dengan serat. Jadi itulah mengapa di dalam ketentuan pasien diabetes itu selain karbohidrat, lemak dan semua protein tadi, ada serat juga di situ yang perlu diperhitungkan harus tahu ya pasien-pasien mengkonsumsi serat yang cukup dalam sehari. Oke, jadi menarik banget ya. Kita udah bahas dari A sampai Z tentang diabetes hari ini. Kita udah banyak dapat pengetahuan, dapat experience juga dari Umbil. Kita penuhi kebutuhan serat kita kontrol dari kadar diabetes kita, dan kita bisa tetap hidup sehat berdampingan dengan diabetes. Jadi diabetes bisa dikontrol, kita bisa hidup sehari-hari dengan menjaga pola aktivitas, pola hidup sehat kita juga. Oke, menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini. Terima kasih untuk Umbil udah menyempatkan waktunya, juga Dr. Aswin. Kontrol diabetesmu dengan penuhi kebutuhan seratmu dengan Fiber Cream, enak bisa sehat. Terima kasih Umbil. Terima kasih, Dok.